Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat pandemi seperti ini, tetap sehat dan semangat adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Jadi perlu kita syukuri gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Silahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu presensi dulu ya. Pokoknya Tafrihatul Laili. Lengkap? Ada semua, Bu. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa ya? Pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Boleh. Sip. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkecambahan ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu perkecambahan? Pernah. Ya, kecambah itu dari apa coba? Dari biji, Bu. Nah, untuk memastikan kalian sudah mempelajari modul yang Ibu bagikan via WA Group dan video pembelajarannya, maka kita akan melakukan pretest dulu. Ya, ini pinnya. Sudah muncul? 100025. Silahkan. Ini Mahda, Ida, Fatihah. Kita mulai saja. Masuk, silahkan. Oke, kita mulai nomor 1. Imbibisi adalah proses penyerapan air yang merangsang aktivitas hormon apa? Nomor 2. Nomor 1 salah semua, ini gimana? Nggak baca modul ya. Biji jagung memiliki tipe perkecambahan apa? Masih salah semuanya lagi? Mana ini? Oke, next. Lanjut nomor 3. Bagian dari biji yang berfungsi sebagai cadangan makanan adalah, ada yang benar, ayo. Lanjut nomor 4. Dan hormon merupakan faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi perkecambahan biji. Benar atau salah? Lanjut nomor terakhir, nomor 5. Benar atau salah? Tipe perkecambahan biji kedelai adalah tipe epigeal. Silakan dijawab. Ayo. Ayo, semangat. Ayo. Ya. Satu kelompok lagi yang betul. Ayo, silakan. Kita lihat podiumnya. Juara ketiga kelompoknya Mahda, kelompoknya Tafrihatul, kelompoknya Fatihah, kemudian yang juara pertama kelompoknya Ida. Selamat untuk kelompoknya Ida, hanya betul 2 soal ya dari 5. Jadi ini, aduh, ini mesti belum belajar ini ya. Sudah terlihat ya apa yang Ibu share ya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Kita mulai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi perkecambahan, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, meliputi tadi sudah dijelaskan ada perbedaan dan pertumbuhan perkembangan ya. Kemudian untuk perkecambahan hari ini baru akan kita pelajari, gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, mengingatkan kembali bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu kalau pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, volume, ataupun jumlah sel bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan ya, dan sifatnya kualitatif, seperti yang sudah dicontohkan oleh teman kalian tadi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perkecambahan, di mana ada beberapa indikator yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan struktur biji dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan tahapan proses perkecambahan. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan.
Kemudian untuk psikomotoriknya, seperti yang sudah Ibu tugaskan ke kalian ya pada pertemuan sebelumnya, ya, itu kalian diminta untuk melakukan mendesain percobaan tentang penyemaian berbagai biji tanaman pangan, baik buah maupun sayur. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan percobaan dari desain percobaan yang sudah kalian buat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan percobaan tentang penyemaian biji tanaman baik buah maupun sayur, gitu ya. Nah, ini sudah Ibu terima beberapa link yang sudah kalian upload di YouTube tentang percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, ini kemarin kan kalian sudah ditugasi oleh Ibu untuk melakukan percobaan ya, mendesain dan melakukan percobaannya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu ingin memberikan video dulu. Video tentang pelajaran tentang bagaimana pentingnya kalian harus memiliki keinginan untuk selalu memanfaatkan biji-biji yang kalian temukan di rumah gitu ya. Jangan dibuang sembarangan, tetapi harus kalian manfaatkan untuk ditanam. Nah, ini kalian harus memiliki jiwa untuk menanam gitu ya. Ini Ibu akan share ini videonya ya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga pandemi COVID-19, warga satu kampung di Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, hasil tanaman juga dijual dan ditukar dengan lauk pauk. Pemerintah daerah setempat mengapresiasi inovasi ini dan mengembangkannya dalam program ketahanan pangan keluarga. Hampir semua pekarangan warga di kampung ini tidak ada yang kosong. Warga setempat memberi nama lokasi ini sebagai kawasan rumah pangan lestari. Pekarangan kini penuh dengan tanaman sayur dan buah. Pentingnya pekarangan dijadikan lumbung pangan keluarga, terutama di masa pandemi COVID-19. Cabai tinggal petik, tomat tinggal petik, ya. Pingin buah kita tinggal petik. Untuk mengembangkan inovasi ini, pemerintah setempat meluncurkan program CETAR atau Cekatan Tandur Ning Latar. Tadi sangat menarik ya, ada program namanya dari video itu. Ada yang tahu program apa namanya tadi? Program CETAR ya, Cekatan Nandur Neng Latar. Artinya apa itu? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang ingin menanggapi dari video yang Ibu tayangkan tadi? Silakan. Jadi menanam itu sangat penting. Pada intinya kita harus gemar menanam agar bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Juga lebih menghemat. Coba ibunya di rumah setiap hari masak apa tidak? Saya tanya. Masak. Boleh mengandung biji tidak? Mengandung biji. Biasanya sama ibu kalian dibuang atau dimanfaatkan itu? Begitu Ada yang saja dibuang, ada yang dimanfaatkan, Bu. Ada yang dibuang, ada yang dimanfaatkan. Jika kalian sudah belajar mengenai materi perkecambahan, nanti kalian harus punya mindset yang berbeda. Harapannya seperti itu. Punya mindset yang berbeda sehingga kamu tidak begitu saja membuang biji-bijian yang kalian sudah dapatkan ya dari yang kalian makan gitu, baik sayur maupun buah. Nah, makanya kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya ke kalian ya. Ibu sudah membuat kelompok, mendesain dan melakukan percobaan perkecambahan. Nah, sudah dibuka, sudah di-download LKPD-nya? Buka? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah melakukan, sudah mendesain ya, sudah melakukan percobaan ya. Sudah. Mengupload di YouTube ya untuk rancangan percobaan dan melakukan percobaan sekaligus. Nah, ini LKPD-nya juga sudah ada beberapa yang terkumpul ke Ibu.
Nah, yang masih ditunggu adalah laporannya. Nah, laporannya belum selesai karena laporannya tulis tangan ya. Nanti ya mulai dari tujuan sampai dengan kesimpulan. Nanti kalian susun. Jadi ada 3 hal yang kalian lakukan kemarin ya, Ibu minta lakukan. Yang pertama adalah mengamati struktur dan biji yang kalian akan tanam. Kemudian yang kedua adalah mengamati tahapan-tahapan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah merancang ya, merancang dan melakukan percobaan gitu. Nah, sekarang sudah ada kelompok yang mengumpulkan ke Ibu. Ini ada ya kelompoknya Sabani bisa share dulu nggak? Bisa, Bu. Penjelasan struktur biji mempunyai 3 struktur, yaitu embiro, kulit biji, dan endosperm. Kulit biji berfungsi sebagai pelindung berwarna coklat. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan, dan embrio bakal calon tumbuhan atau individu baru. Perkecambahan pada biji dimulai dari proses penyerapan air atau imbibisi yang merangsang hormon Gribelin untuk memecah cadangan makanan di endosperm. Kemudian tumbuh calon akar atau radikula, lalu calon daun atau lumula. Lalu tumbuhan menjadi individu baru yang mampu berfotosintesis setelah tumbuhan daun secara sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecambahan sebagai berikut. Faktor dari luar, cahaya matahari, tanah, udara, karbon, dan karbon dioksida, dan air. Faktor dari dalam, gen dan hormon. Dari percobaan yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh pupuk kandang terhadap proses pertumbuhan. Perkecambahan terjadi hampir bersamaan hanya saja biji yang ditanam pada tanah dengan penambahan pupuk kandang cepat tumbuh dan jumlah daun dan batang yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompoknya Sakbani. Ada yang mau menanggapi dari presentasi yang dilakukan oleh kelompoknya Bani tadi? Jadi yang ditanam biji apa ya Ban ya? Biji alpukat, Bu. Oh, biji alpukat, iya. Faktor apa yang terlihat? Faktor internal atau faktor eksternal? Kalau adanya penambahan pupuk kandang. Percobaan yang kami lakukan tadi adalah faktor dari mana? Nah, ada air, kemudian ada cahaya matahari, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang dibedakan itu apanya berarti ya? Kamu membedakan dari faktor eksternalnya, yaitu dari adanya apanya yang berbeda? Ya, faktor eksternal, apanya yang berbeda tadi? Satu di tanah, satu di pupuk kandang. Perkecambahannya sama, hampir bersamaan, tetapi ternyata setelah ditanam yang dipupuk kandang jauh lebih tinggi dan daunnya jauh lebih banyak. Berarti ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan, yaitu adanya penambahan pupuk. Nah, kalau yang di tanah biasa mungkin unsur haranya masih sedikit ya, tapi kalau ditambah pupuk unsur haranya jadi lebih banyak. Makanya pertumbuhannya jauh lebih bagus seperti itu. Ini dari faktor eksternalnya. Ya, ada yang bisa kelompok lain membantu? Tipe perkecambahannya apa? Dilihat dari gambarnya tadi. Tumbuh kelihatan itu ada calon daun atau apa disebutnya ya calon daun itu? Ada yang sudah baca modulnya? Calon daun itu tumbuh jadi apa ya namanya? Disebut apa? Plumula. Nah, plumula, betul.
Tipe hipogeal, Bu. Tipe hipogeal, betul. Karena apa? Kenapa disebut sebagai tipe hipogeal? Karena kotileden tetap di permukaan tanah. Oh, maksudnya tidak ikut naik gitu ya? Tidak ikut naik di atas permukaan Iya, tanah, Bu. tapi tetap dalam tanah gitu ya? Iya, betul. Jadi tipe perkecambahannya adalah Iya. tipe hipogeal. Ditambahkan nanti di dalam laporannya ya, gitu ya, Bani. Ditunggu laporannya. Oke. Kemudian kelompoknya siapa lagi yang mau presentasi? Silahkan. Raise hand boleh? Bisa share screen sendiri? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, berarti Ibu yang share ya videonya kemarin ya. Oke, kita amati bersama. Di akhir videonya ada sebuah pertanyaan nih. Ternyata tinggi dan jumlah daun berbeda bukan? Nah, ini menarik ya. Nah, ini silakan. LKPD-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Strukturnya, kulit biji berfungsi sebagai pelindung. Pada jeruk berwarna putih dan pada kelengkeng berwarna hitam dan sulit dikelupas dibandingkan jeruk. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada biji jeruk mudah terlihat karena biji jeruk lebih lunak sehingga mudah dibelah. Sedangkan kelengkeng sulit diamati karena bijinya sangat keras, sulit dibelah. Embrio adalah calon individu baru kedua biji terjun dari biji, dan pada kelengkeng tidak tertutup oleh kulit biji sehingga berbeda warnanya sangat menonjol. Ya. Tahapan proses Yang B. perkecambahannya. Perkecambahan pada biji jeruk dan kelengkeng diawali dengan tumbuhnya akar baru, kemudian tumbuh batang, lalu daun. Keduanya memiliki tipe perkecambahan hipogeal karena biji tetap berada di tanah. Pada tumbuhan kelengkeng, batang dan daun pertama tumbuh berwarna merah, kelamaan menjadi hijau. Faktor dominan hasil pengatan yang berpengaruh pada proses perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor dari luar, oksigen dan karbon dioksida, cahaya matahari, mineral dalam tanah dan air. Faktor dari dalam, gen dan hormon. Menurut percobaan yang kami lakukan, biji ada dalam tempat yang sama dengan tanah, cahaya, dan penyiraman yang sama, tetapi pertumbuhannya berbeda dari tinggi dan jumlah daun. Perkecambahan juga tidak terjadi secara bersamaan, bahkan ada biji yang tidak berkecambah. Sehingga kesimpulannya, faktor internal juga memiliki peranan penting dalam proses perkecambahan. Adakah yang mau ditanggapi dari presentasi kelompoknya Via ini? Jadi kelompoknya Via ini menanam biji jeruk dan biji kelengkeng, di mana ditanam di tempat atau wadah yang sama ya, Vi? Di tempat yang sama, tanami beberapa biji kelengkeng. Kemudian ada wadah ditanami beberapa biji jeruk, begitu ya, Vi? Ditempatkan di wadah yang sama ini, Vi? Iya, Bu. Di tanah yang sama juga nggak, Vi? Iya, Bu. Penyiramannya juga bareng-bareng bersamaan gitu ya? Sama, Bu. Tetapi ternyata, nah, jadi faktor eksternalnya dibuat sama, tetapi ternyata mereka tidak berkecambah secara bersamaan. Bahkan tadi saya ada biji yang tidak berkecambah apa ya, Vi? Iya, Bu. Ternyata kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Via tadi bahwa
selain faktor eksternal juga ada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan biji ya. Ada gen dan hormon. Ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, silakan dari kelompoknya Nikmatur Sifa. Ada yang mau ditanyakan? Mengapa biji kelengkeng termasuk perkecambahan? Padahal biji jeruk dan biji kelengkeng termasuk dikotil. Tunggu, kelompok yang lain yang belum mengumpulkan videonya, rancangan dan percobaan yang sudah dilakukan, silahkan segera dikirim. Kemudian yang sudah mengumpulkan videonya, silahkan nanti laporannya segera dikumpulkan. Mulai dari judul sampai dengan kesimpulan dari yang di LKPD sudah ada, silahkan dipelajari. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan di WA Group gitu ya. Baik, untuk kali ini Ibu akan memberikan penguatan ya dari apa yang sudah kita pelajari. Apakah hikmah yang bisa kalian ambil dari hadis ini? Ada sebuah hadis nih. Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya. Jadi kalau kalian memiliki biji atau yang biji-bijian dari sayuran atau buah, maka jangan dibuang. Tapi paling tidak sebarkan di atas tanah biar dia tumbuh sendiri. Siapa tahu dia bisa tumbuh membesar, kemudian sampai bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Allah Azza wa Jalla meminta kita untuk gemar menanam, karena itu dapat menjadi ladang sodakoh atau amal jariyah yang menambah nilai pahala bagi kita. Loh, jika itu tumbuhannya merupakan tumbuhan yang menahun, misalkan kayak kelengkeng atau alpukat yang bisa hidupnya jauh lebih lama dari hidup kalian, nanti buahnya terus dimakan oleh orang atau anak cucu kalian, maka pahala kalian menjadi pahala yang bersifat jariyah. Biji itu meliputi ada kotiledon ya atau endosperm yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Kemudian ada plumula, ada radikula. Jelaskan apa itu plumula, apa itu radikula, ayo. Plumula adalah calon daun. Radikula adalah calon akar. Perkembangan sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar itu sendiri terdiri dari ada oksigen, ada suhu, ada cahaya, begitu ya. Ada yang sudah baca modul? Apa saja tahapan-tahapan proses perkecambahan? Ya, silahkan. Dari kelompoknya Mahda ini ya. Ada 4 tahapan perkecambahan. Ada 4 tahap. Imbibisi. Ya. Imbibisi. Biji menyerap air dari lingkungan sekitarnya. 2. Pembentukan enzim menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. 3. Memanjang sel radikula. Diikuti munculnya radikula dari biji kulit. 4. Pertumbuhan kecambah, kemudian mengalami pertumbuhan primer. Oke, begitu ya. Ada 4 tahapan yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mahda. Jadi proses perkecambahan itu dimulai dari proses penting yang disebut sebagai imbibisi, yaitu menyerap air. Jadi makanya biji itu harus dikasih air supaya bisa berkecambah, gitu ya. Kemudian nanti akan mengaktifkan enzim dan hormon. Hormonnya disebut hormon giberelin. Dan akan memecah zat makanan yang ada di dalam endosperm yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi berkecambah gitu ya. Terus kemudian muncul radikula, kemudian disusul plumula. Nah, ketika sudah tumbuh daun, maka dia akan digantikan. Cadangannya sudah habis sehingga dia bisa melakukan proses fotosintesis. Seperti itu. Nah, ini perkecambahan. Perkecambahan ada 2 tipe, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, kebetulan tadi yang jadi percobaan semuanya adalah tipe perkecambahan hipogeal. Apa perbedaannya? Perkecambahan epigeal di mana saat tumbuh kotiledon itu muncul di atas tumbuh mengikuti memanjang ya. Tumbuh sampai di atas tanah. Naik ke permukaan tanah, itu ya. Nah, ini contohnya adalah pada tanaman kacang hijau dan kacang tanah.
Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana tumbuhan itu saat tumbuh kotiledonya tetap berada di dalam tanah, atau jika tidak ditanam di dalam tanah bijinya di permukaan, itu tetap tinggal di atas permukaan tanah. Contoh kacang kapri dan jagung. Nah ini kacang kapri juga termasuk dikotil, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan kelompoknya Via. Jadi tidak semua dikotil itu tipe perkecambahannya epigeal, tetapi hampir semua monokotil tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Gitu, ya. Kemudian ini contohnya ini. Jadi ini ada bagian dari struktur biji, salah satunya ada yang bagian disebut sebagai hipokotil dan epikotil. Nah, jadi selain tadi ya struktur biji ada kulitnya, ada embrionya, dan ada endospermnya. Juga ada bagian yang disebut hipokotil dan epikotil. Nah, ini tipe perkecambahan epigeal, di mana epikotil memanjang. Nah, hipokotil memanjang. Nah, tapi hipokotil jauh lebih cepat panjang sehingga kotiledon terangkat di atas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tipe perkecambahan hipogeal. Nah, strukturnya sama, ada embrio, ada kulit, kemudian ada endosperm atau kotiledon di dalamnya ya. Tetapi yang lebih panjang, lebih cepat memanjang adalah bagian epikotilnya, sehingga daun lebih cepat terangkat, plumula ini lebih cepat terangkat sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hipokotilnya tidak ikut memanjang secara signifikan seperti itu. Nah, itu tipe-tipe perkecambahannya. Nah, proses perkecambahannya tadi juga sudah dijelaskan oleh Mahda gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silahkan dibuka mikrofonnya semuanya. Kita akan tanya jawab. Oke. Yang pertama, ya silakan on cam semuanya. Yang pertama. Nah, coba Ibu tanya, ada berapa tipe perkecambahan? 2. Ya, ada berapa tipe perkecambahan? Ada 2. Apa saja? Epigeal dan hipogeal. Epigeal dan hipogeal. Apa perbedaan dari kedua tipe perkecambahan ini? Epigeal kotiledon tumbuh. Ya. Kalau epigeal? Oke. Ya, jadi ada kotiledonnya ya. Kotiledonnya ikut muncul di permukaan tanah atau tetap berada di dalam gitu. Kemudian bagaimana tahapan perkecambahan? Ada 4 ya. Yang pertama adalah proses yang namanya inti air, kemudian enzim dan hormon, kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan radikula dan plumula. Itulah tahapan proses perkecambahan. Nah, ada berapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan? Ayo, ada faktor apa dan apa? Ayo. Internal dan eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal. Baik. Faktor internal itu apa dan apa? Gen dan hormon. Gen dan hormon. Kalau faktor eksternal? Cahaya matahari. Suhu, cahaya matahari, nutrisi, air, oksigen. Nutrisi itu tadi ya yang sudah dilakukan. Berarti kita tadi kelompoknya Sakbani sudah melakukan percobaan menggunakan faktor eksternal, yaitu penambahan pupuk di dalam tanahnya. Kemudian dari kelompoknya Via tadi sudah melakukan percobaan yang membuktikan faktor internal, bahwa dibuat faktor eksternalnya, nyiramnya sama, airnya sama, cahaya mataharinya sama, suhunya sama karena di tempat yang sama, bijinya juga sama, berbarengan. Tetapi ternyata perkecambahannya tidak berbarengan, berarti ada faktor internal di sana, ada gen dan juga
hormon yang berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Adakah yang mau ditanyakan dari materi perkecambahan yang sudah kita pelajari hari ini? Ataupun dari percobaan Bu. yang kalian lakukan? Belum, sudah jelas ya? Baik, belum ada. Oke, kalau belum ada berarti sekarang kita lanjutkan untuk evaluasinya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal yang sudah Ibu bagikan via link ya. Linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Silahkan dikerjakan selama 5 menit. Nanti kalau sudah selesai boleh disampaikan ke Ibu. Linknya sudah Ibu bagikan di WA Group itu ya. Silahkan masing-masing mengerjakan sendiri, bukan kelompok ya. Jadi masing-masing mengerjakan sendiri. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Ya, sudah selesai semua ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, bagaimana? Mudah bisa mengerjakannya? Bisa? Bisa. Oke, Ibu lihat di sini, iya, oke, bisa. Ya, silahkan dinyalakan mic semuanya, mic-nya semuanya. Kita simpulkan hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa? Kalian sudah mengetahui bagaimana struktur biji. Kalian juga sudah mengetahui bagaimana tipe perkecambahan. Kemudian kalian juga sudah mengetahui faktor-faktor yang bagaimana tahapan perkecambahan dan juga kalian bahkan juga sudah melakukan percobaan ya, mengambil data, merancang percobaan dan melakukan percobaan. Nah, kira-kira apa kesimpulannya tadi dari yang sudah kita pelajari? Struktur biji terdiri dari biji dan endosperm. Kulit, sperm, embrio. Biji. Ya, embrio, kulit biji dan endosperm. Kemudian tipe perkecambahan ada 2, apa saja? Internal dan eksternal. Epitel dan hormon. Epitel dan hipogeal. Kemudian tahapan perkecambahan paling penting ya, epigel dan hipogeal. Perkecambahan yang paling penting itu ada apa ya? Tahap pertama dari perkecambahan itu ada proses apa ya yang paling penting? Penyerapan air disebut sebagai tahap apa ya? Proses apa tadi? Imbibisi ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi perkecambahan ada 2. Faktor apa dan apa? Gemar menanam. Gemar menanam. Ya, memiliki jiwa gemar harus gemar menanam karena menanam ternyata juga bagian dari sedekah ya. Bagian dari apa? Sedekah. Bagian dari sedekah dan ajariyah. Nah, gitu ya. Itu yang paling penting. Setelah kalian memahami tentang perkecambahan, besok kalau kalian melihat biji pada hak syukur-syukur kan di tempat-tempat
bahan pekarangan kamu ditata secara rapi, nanti kamu bisa memperoleh hasilnya. Jadi menanam tidak hanya tanaman hias saja ya. Biasanya tanaman-tanaman ini ditanam ini adalah tanaman hias gitu ya. Nah, kalau pekarangan belakang atau samping kalian bisa memanfaatkan untuk tempat menanam berbagai macam sayur atau buah yang kalian konsumsi sehari-hari agar bisa memenuhi ketahanan pangan kalian. Selain efisiensi uang gitu ya, juga bisa memenuhi gizi keluarga. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa Terima kasih. Sebelumnya, ada yang mau memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Hisni, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Silakan dibuka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu akhiri, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan ya, Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.